75 menit saya sudah ceramah. Ini sudah di luar rule of the game. Semuanya kalau makan gonggong lancar bahasa Inggris. Rule of the game, aturan di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa pula dipinta dia ceramah 75 menit. Begitulah rupanya kalau hati jamaah itu terbuka, ceramah pun tak terasa lama. Teringat saya ini lokasi apa itu? Di mana-mana acara biasanya pentasnya dibuat. Ini permanen. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan lagu dangdut di sini juga. Insya Allah tidak, Pak Ustaz. Hari ulang tahun Kabupaten Tablik Akbar, hari acara pemberian anugerah Tablik Akbar, jangan diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek yang menonton atu-atu. Mengangulah atu-atu. Penyanyi dari belakang. Goyang terus, Pak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak orang ngambil air wudhu sambil ngomong. Apakah wudhunya sah? Kalau cerita sah tak sah, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Kalau cerita sah tak sah, wudhunya sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, wudhunya tak afdal. Karena kata Nabi, waktu berwudhu itu jangan lagi bercakap. Jadi kalau ada orang berwudhu sambil wudhu, itulah kamu bilang semuanya. Nanti kita pergi. Jadi proyek itu berapa miliar semuanya. Wudhunya sah, cuman kurang afdal. Yang paling afdal itu sejak dari mulai berwudhu sudah ada khusyuk. Khusyuk waktu air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Waktu air menyapu kepala, keluar dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarika, asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jangan lagi bercakap sampai masuk masjid, sampai sholat. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol, Pak Ustaz, gimana caranya biar Allah bertasbih subhanallah, subhanallah. Ustaz, jadi kita acara subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu besok Ustaz ceramahnya di Batam apa di Tanjung Pinang apa di mana? Subhanallah. Apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah. Ustaz, saya ini nanya Ustaz, payah kalau ngomong sama orang waktu pembagian akal sehat dia tak datang. Ustaz, wanita hamil jamaah ini bertanya zigzag dari wudhu ke hamil, habis wudhu sholat. Nah, ada wanita hamil. Wanita hamil biasa, laki-laki hamil luar biasa. Ada wanita hamil
hamil hasil zina, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari anak hasil zina. Dihukum untuk dinikahkan. Dinikahkan itu bukan hukum. Hukumannya dilempar baju sampai mati. Ini dinikahkan dihukum pula katanya. Apakah tak melanggar hukum itu Pak Ustaz? Apakah itu menggalakkan lagi perzinahan di masyarakat? Bermarwah dalam syariat tak ada marwahnya, tak ada kehormatannya. Orang akan menyepelekannya. Kenapa? Karena perempuan yang hamil mengandung anak hasil zina, anak yang lahir tak boleh pakai pin bapaknya. Lalu pakai pin apa? Terserahlah, pin tenda, pin lampu, pin mikrofon, pin kardus, pin aluminium. Itu artinya syariat membuat orang bermarwah, bangga kita atas nama bapak saya, sedangkan ini orang tak ada nasabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Masalah pertama, anak itu tak boleh pakai pin bapaknya. Masalah kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti anak laki-laki ini tak bisa mewalikan adik-adiknya karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Kalau bapak meninggal, si anak-anak ini tak dapat harta warisan. Anak pertama hasil zina itu tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, anak pertama itu perempuan cantik mau nikah, si bapak tak bisa mewalikannya. Saya walinya Pak Ustaz tak bisa, tapi saya ayahnya. Kau tak ayahnya. Wajahnya mirip tak laku. Tes DNA kemarin di Singapura positif darah, DNA tak lagi. Apa salah saya? Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicucuk sebelum 17 April laku apa tak laku? Itu dihukum. Kalau ada anak yang hamil akibat zina, yang salah anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Anaknya lah. Bapak ibunya kan tak melakukan, tapi bapak ibunya membiarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adinda ada di rumah? Ada. Duduk sini. Adinda, ini kawanmu datang. Kalian duduk sini ya. Bapak mau ke dalam. Itu sama artinya. Sini. Kalian berdua, saya harus duduk sini. Alah, bapak macam tak pernah muda aja. Pigo balik. Buat besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Bawa. Sebentar ya Pak, kami jalan-jalan. Besok hari Sabtu sore anak lajang sudah bawa motor. Pak, kami pergi sebentar tepi-tepi pantai ya. Jangan. Ustaz Somad udah ceramah tadi malam. Sekali tidak. Sebentar aja Pak, nanti kami bawakan bapak mie ayam. Bawalah. Sekali tidak tapi bapak sama ibu harus sepakat. Bapak menjaga, ibu menjaga. Ibu menjaga, bapak ikut. Jangan bapak aja, jangan ibu aja. Ini bapaknya berkomitmen. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangan mie ayam, bakso tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu. Harus sepakat menjaga ini. Siapkah masyarakat Bintan menjaga anak lajang dan anak gadisnya dari bonceng-bonceng dengan yang tak mahram?
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu. Baru seminggu dia sudah nikah siri dengan laki-laki itu. Apakah pernikahannya sah? Perempuan yang masih ada ikatan dengan suami maka tidak bisa membuat ikatan di tempat lain. Kalau dia menikah siri dengan laki-laki lain maka nikahnya itu batal dan perbuatannya zina haram. Si istri pergi membawa anak perempuan yang masih belia, tak ada hubungan, apa tanya? Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Ini caranya kalau ibu mau nikah sama berondong. Mau saya jadi? Pertama, gugat suami. Nanti hakim bertanya, saudari menggugat suami? Ya Pak Hakim. Apakah saudari tahu bahwa menggugat itu menggoncang tiang aras? Allah murka. Saya tahu Pak Hakim. Kenapa gugat? Karena senapang angin tak hidup Pak Hakim. Nama penyakitnya inin, bahasa Arab. Maaf cakap impoten. Laki-laki yang impoten tidak sembuh maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Setahun tak sehat maka dia akan diputuskan cerai. Itu dalam fikih. Maka selama setahun itu suami yang calon kedua ini berdoa janganlah sehat. Pas hari yang ke-359 meletup. Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, cacat penyakit yang perempuan boleh menuntut. Di antaranya gila, tiba-tiba lakinya itu gila. Di antaranya lagi penyakit supak, bebelang, maaf. Di antaranya lagi penyakit juzam, penyakit yang jari putus-putus, apa namanya? Kusta. Itu ibu boleh menuntut. Tapi kalau hanya kena materi, abang kalau tidak membawa Toyota Alphard ceraikan aku. Oh, BCL itu ini celako. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri soleh. Udah jadi romang. Oleh sebab itu maka kalian jangan asal nikah saja. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena rupa cantiknya, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kalau nikahi karena sukunya, sukunya akan hilang. Kalau kau nikah karena rupanya, mana bunga itu? Kau nikahi perempuan karena bunga, berapa lama tahan bunga ini tak layu? Paling sebulan, habis itu disut, kering, keriput. Bunga yang tak laku cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang mukanya plastik, dagu plastik, pipi plastik, gigi plastik. Punya kan ke ikan patah. Jika kita berawal soleh, apakah orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan pahala? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan buat baik,
maka yang menunjukkan itu dapat pahalanya. Anak-anak Bintan baca Quran, pahalanya mengalir kemana? Pertama mengalir ke ayah ibunya. Amin. Tapi ayah ibunya ikut ke masjid lagi, bukan yang sekedar ngantar sore-sore bercelana pendek anak sampai masjid habis itu balik lagi. Yang kedua mengalir siapa? Pejabat-pejabat yang membuat program. Mengalir siapa? Ke guru mengajinya. Maka anak bapak ibu yang buat baik, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Ummi matat, emakku mati, apa atas sodaku anha, emakku mati, meninggal. Kalau aku bersedekah, sampaikan sedekahku kepadanya. Tasodak, sedekah. Apa kata Nabi? Tasodak, sedekahmu sampai. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Buatkan sumur bor. Ini masjid di mana? Di atas bukit. Ada sumur? Tak ada. Buatkan sumur bor, mengalir pahalanya. Itu yang paling bagus sedekah. Tempat kita tak usah lagi sedekah air, dari atas air, dari bawah air, melimpah air, banjir. Apa sedekah yang paling afdal? Semen. Apa lagi? Kerikil. Apa lagi? Batu bata. Kasihkan semua. Ini 100 sak semen. Tolong buatkan tiang, tulis nama saya besar-besar, Abdul Somad. Tak perlu nama kita, malaikat yang akan mencatatnya. Sebaliknya Pak Ustaz, jika kita mabuk, maksiat, buat dosa, apakah orang tua kita dapat dosanya? Kalau ibu tak mendidik anak ibu sekolah agama, bapak tak mendidik anak bapak baca Quran, lalu dia tak tahu baik dan benar, tak tahu mana dosa mana maksiat, lalu dia hidup, maka dosanya mengalir karena tidak mendidik anak. Tapi kalau sudah dimasukkan pesantren, sudah ikutkan program mengaji, tak juga, kita sudah lepas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Maka bapak ibu yang punya anak, didik baik-baik, masukkan sekolah agama, masukkan pondok pesantren, sampai mati kita tetap menjaga mereka sampai malaikat maut mencabut nyawa. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Diberikan kesehatan dalam menjalankan dakwah, amin. Di kampung kami yang mayoritas penduduknya suku Melayu, selalu diadakan pengajian seminggu sekali oleh Ustadz Sunnah bersama kelompoknya. Oh, ada Ustadz Sunnah, berarti saya Ustadz Binah. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Lawan daripada sunnah bid'ah. Kata sunnah baik, tapi mengklaim sunnah, ustaz kami yang sunnah, masjid kami yang sunnah. Memangnya kita ini ahlul bid'ah, memangnya kita ini ahlul dhalalah. Semua yang menjalankan sholat 5 waktu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beriman kepada rukun 6, iman yang 6, maka semuanya ahlus sunnah wal Muhammadiyah ahlus sunnah, Perti ahlus sunnah, Persis ahlus sunnah, Nahdlatul Ulama ahlus sunnah, Al-Wasliyah ahlus sunnah. Ini hanya ormas, ini hanya aliran, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menuduh orang tidak ahlus sunnah. Salah satu kajian kelompok sunnah, tradisi nenek moyang bukan ukuran kebenaran, sambil mengutip salah satu ayat Al-Quran. Setahu saya
tradisi nenek moyang kami adalah perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah sunnah, karena Maulid Nabi itu mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan Hasan Hussein, mengenalkan tentang bagaimana hidup Nabi, membaca Maulid Barzanji bersama para habaib dan ulama, mengenalkan masyarakat tentang mencintai keturunan Rasulullah. Maka lanjutkan, tak usah hiraukan. 1000 yang melarang, 1001 yang melakukan. Selama perbuatan itu bukan bid'ah, mungkaroh, dhalalah, maka jangan pernah takut melaksanakannya. Tahlil la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa isi tahlil? Berkirim doa untuk orang mati, berkirim makanan sedekah pahalanya sampai, lalu kemudian berkirim bacaan tahlil la ilaha illallah, lalu kemudian tausiah nasihat nikah, maka masih ada dalilnya. Yasinan malam Jumat, baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, terjun ke sungai. Apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Kenapa surat Yasin dan dibaca? Karena surat Yasin mengingatkan kita tentang mati, dan nanti mati tak ada yang bisa berkata menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ustaz Somad sudah mati, dimakan cacing tanah, apa masih bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pindah rumah baru baca Yasin, lari hantu setan jumalang tanah dari rumah itu. Rumah baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Bini lama meninggal, ibu mau marah. Kenduri Pak Ustaz, kenduri apa salahnya? Undang anak yatim pakai mesin kenduri, masak semua, masak bagi. Yang tak boleh itu kenduri sampai ngutang-ngutang. Makan bubur kacang hijau, makan enak. Orang yang tamu semua makan ketawa, yang tuan rumah menangis. Ibu sabar ya Bu, suami yang sudah meninggal ikhlaskan aja. Bukan karena menangis lakiku mati utang. Maka kita yang kaya-kaya datang ke tempat orang meninggal dunia, hei sohibul bait, jangan kalian ngutang bubur kacang hijau, jangan kalian ngutang makanan. Nanti yang akan membawa beras ibu fulan, yang akan membawa gulai ibu fulan, yang akan membawa nasi ibu fulan, yang akan membawa air bapak fulan. Ustaz, aku ngabiskan nanti. Zikir, apa salahnya zikir? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat-kuat? Mengusir hantu setan. Kalau pelan-pelan setan dapat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada orang azan pelan? Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak nih? Kalau serius aku cabut ini. Kalau tidak, sini aja lah. Doa bersama, ini masalah kan udah saya bahas semua. Maulid, tahlil, Yasin, kenduri, zikir, doa bersama, zikir bersama, baca, itu sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Cara mencarinya di YouTube Pak Ustaz. Pertama,
buka www.youtube.com, tulis di search, apa tulis itu? Somad Tahlil, enter, download. Somad Yasin, enter, download. Somad Zikir Bersama, enter, download. Somad Doa Bersama selesai sholat, enter, download. Setelah itu share. Dah selesai. Ini tak perlu kalian yang berkelahi, biar aja saya dicaci maki, tak apa-apa. Saya udah muak caci maki orang. Nanti kalau dia ejek-ejeknya Ustaz tak terkenal lagi, aku udah muak terkenal lidah. Saya udah ke restoran pakai masker, ke mall pakai masker, udah payah. Artis-artis pun ngejar saya sekarang. Nenek moyang kami bukan penyembah batu, hantu dan pokok kayu. Sama nenek moyang saya. Memangnya sebelum kalian datang ke kampung kami, nenek moyang kami ini bodoh? Memangnya nenek moyang kami tak tahu agama? Memangnya kalian ada yang tahu agama? Semua yang dilakukan nenek moyang kami ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini hanya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Berbeda itu sudah lama, sejak lama diketahui orang. Ini mesti kita jelaskan supaya orang jangan mengukur nenek moyang kita. Pertanyaan itu adalah, apakah tradisi nenek moyang kami bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Kan udah aku jawab. Udah, tinggal kalian buka saja videonya, buka saja. Udah saya tulis Pak Ustadz, Somad Tahlil, Somad Yasin, Somad Zikir. Kenapa tak keluar paket? Tak ada. Tak bermodal. Mau masuk surga pakai air liur. Utsman bin Affan masuk surga membuat sumur. Sampai sekarang masih ada sumur. Wakaf Utsman bin Affan. Abu Dihdah masuk surga, 600 batang korma diwakafkan. Ini masuk surga modal HP 3 biji, satu pun tak berpulsa. Mudah-mudahan ekonomi umat menjadi baik dan bangkit, berdakwah berbagai macam sisi. Ustaz Somad ceramah, dakwah Ustaz Somad pakai ceramah. Ibu-ibu dakwahnya menyuruh anak, tunjuk, ajar Melayu. Kau pulang jam berapa, pergi sama siapa, kunci motor mana, duitnya gue kasih mana, macam mesin pompong rusak. Bapak dakwahnya mencari nafkah. Bapak-bapak yang punya jabatan dakwahnya dengan kekuasaan. Tapi kita sulit untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau tidak ditopang politik yang baik. Maka mudah-mudahan terpilihlah anggota dewan anggota legislatif yang terbaik di antara anak-anak bangsa, insyaallah. Guru mengaji yang mandikan jenazah, sekolah-sekolah agama diberikan bantuan. Dari mana? APBD punya siapa? Punya umat. Kalau macam-macam pejabat bisa ditangkap. Kenapa mereka takut berbuat? Karena tak ada payung hukum. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan. Yang buat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Paham? DPR mengharapkan suara dari jamaah yang datang, karena nasib mereka di ujung jari, Bapak Ibu. Betul? Jangan berikan suaramu hanya karena dibayar 100.000. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke anak-anak yatim. Siap? Tak sama suaranya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam.
Kami dari Bintan Pak Ustaz. Ya, saya baru pulang dari Bintan. Ini ada orang ngasih duit 100.000 minta pilih. Jangan ambil. 1 juta Pak Ustaz. Banyak. Sikit haram, banyak pun haram. Makan sendiri haram, makan bersama haram. Ini banyak kadang orang haram karena tak dapat. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ngomong gini karena belum dapat nih. Bisa jadi.